Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya, meskipun masa pandemi seperti ini belum selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 10 biologi tentang ekosistem. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu ilmu apa sih yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekologi. Kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama, ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan cakupan komunitas makhluk hidup dan komponen lingkungan tak hidup yang berinteraksi dan saling berketergantungan. Dalam ekosistem, sejumlah energi ditransfer antar komponen ekosistem. Kemudian kita masuk ke dalam tingkat organisasi makhluk hidup, yaitu ada individu. Apa sih individu? Yaitu satuan organisme tunggal yang tersusun atas organ dan sistem organ. Kemudian ada populasi, yaitu sekumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan berada di suatu ekosistem dan waktu yang sama. Kemudian komunitas, yaitu kumpulan populasi berbeda jenis yang berada di ekosistem dan waktu yang sama. Kemudian ada ekosistem, yaitu komunitas alami tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dalam suatu sistem regulasi tersendiri. Dan yang terakhir ada bioma, yaitu ekosistem daratan luas yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominan di wilayah tersebut, seperti taiga, tundra, padang rumput, atau gurun. Selanjutnya, kita harus mengetahui nih, apa aja sih komponen ekosistem? Yaitu yang pertama ada komponen biotik. Segala sesuatu yang hidup di sebuah wilayah disebut sebagai komponen biotik. Berdasarkan pengertiannya, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, fungi, dan monera. Dan yang kedua, ada komponen abiotik. Bagian ekosistem yang terdiri atas faktor-faktor kimia dan fisika non-hidup di dalam lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah angin, sinar matahari, air, tanah, tekanan udara, suhu, iklim, dan cuaca. Kemudian kita masuk ke dalam tipe-tipe ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada ekosistem laut, kedua ekosistem air tawar, ketiga ekosistem darat, dan yang terakhir ekosistem estuaria. Pada ekosistem darat, di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat. Apa aja sih? Yaitu ekosistem vegetasi dataran rendah atau biasa disebut dengan vegetasi famah, kemudian vegetasi pegunungan yang biasa disebut dengan ekosistem paguna, dan yang terakhir hutan musim yang biasa disebut dengan vegetasi monsun. Kemudian ekosistem laut ditandai dengan salintas atau kadar garam yang tinggi. Wilayah laut mencakup 2/3 dari luas permukaan bumi. Kemudian bisa kita perhatikan ini adalah gambar pembagian zona laut berdasarkan wilayah pembukaan secara horizontal. Kemudian kita masuk ke dalam ekosistem air tawar. Apa aja sih ciri-ciri ekosistem air tawar? Yaitu perubahan suhu yang tidak mencolok dengan penetrasi sinar matahari yang kurang. Terbagi atas ekosistem lentik dan ekosistem lontik. Contohnya ekosistem air tawar adalah danau, kolam, sungai, dan rawa.
Selanjutnya masuk ke ekosistem estuaria, yaitu merupakan perairan semu tertutup yang berhubungan bebas dengan laut dan dapat bercampur dengan air tawar. Banyak perubahan yang terjadi seperti salinitas dan sedimentasi menyebabkan komunitas yang khas pada ekosistem estuaria. Pada pembagian zona perairan air tawar, yaitu ada 4 macam. Apa aja sih? Yang pertama, zona litoral merupakan daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi cahaya sampai dasar. Kemudian, zona limnetik, yaitu daerah terbuka sampai ke dalam yang dicapai oleh penetrasi cahaya efektif. Yang ketiga, zona profundal, yaitu bagian dasar dari daerah air dalam yang tidak tercapai oleh penetrasi cahaya efektif. Kemudian zona bentik, yaitu daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat mengerti materinya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.